Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas soal berapa sih estimasi biaya atap rumah kalau kita mau pakai baja ringan. Nah, kalau teman-teman ada rencana pasang baja ringan buat atap rumah, hal pertama yang perlu kita ketahui tentu adalah informasi biayanya. Soal biaya itu biasanya menyesuaikan luas atapnya. Nah, maka PR-nya adalah bagaimana cara kita mengetahui estimasi luas atapnya. Saya mau kasih contoh yang simpel saja ya. Misalnya lebar bangunannya 6 kali 12 meter. Kalau pakai kemiringan 30 derajat dengan overstack keliling 70 cm, luas atapnya menjadi 114,5 meter persegi. Nah, itu nanti tinggal dikalikan dengan harga penawarannya aja. Kalau misalnya harga penawarannya 200.000 per meter, ya berarti kalau dikalikan 114, sekitar 21 juta sekian ya. Nah, cara ngitungnya, jadi lebar bangunan 6 meter. Setiap bangunan pasti ada overstack ya. Overstack itu yang kayak gini nih. Nah, ini overstack. Overstack itu lebarnya tergantung ya. Kalau saya menerapkan semakin besar bangunan, biasanya overstacknya lebih lebar karena kita kan menyesuaikan bentuk bangunan juga ya. Tapi kalau cuma bangunan tipe 21 atau model perumahan gitu kan, dia bangunannya kecil. Makanya kalau perumahan overstacknya rata-rata di kisaran 50 cm. Nah, kalau untuk bangunan 6 kali 12, ya sebetulnya bisa kita atur juga, bisa kita buat 60 cm atau bisa juga kita buat 70 cm. Tapi untuk penghitungan kali ini saya mau coba yang overstack 70 cm teman-teman ya. Jadi teman-teman paham ya, overstack itu adalah kelebihan atap dari dinding luar. Nah, bangunan 6 meter ditambah overstack kanan kiri 70 cm, maka lebarnya menjadi 7,4 meter ya, atau 740 cm. Nah, lalu panjangnya 12 meter ditambah 70 cm ya, depan belakang. Jadi panjangnya menjadi 13,4 meter ya, atau 13,40 cm. Nah, maka rumusnya adalah 7,4 dikali 13,4 sama dengan 99,16 meter persegi. Ini adalah luas datar atap bangunan. Jadi bukan volume total. Kalau kita ngerjain atap, yang kita hitung adalah luas atapnya. Kalau teman-teman ngerjain atap, tapi yang dihitung ukuran bangunannya, nanti teman-teman bisa salah ngasih harga, bisa kemahalan atau malah kemurahan ya. Kalau kita mau pakai kemiringan 30 derajat, maka luas datar dibagi kosinus 30 derajat. Ya. Berapa kosinus 30 derajat? Kosinus 30 derajat adalah 0,866. Sebetulnya kita nggak harus terpaku dengan kosinus 30 derajat ya, karena selera orang itu kadang-kadang beda-beda. Ada yang suka atapnya model pendek ya, misalnya ini 30 derajat. Nanti kalau ada yang suka tinggi biasanya dia minta 35 derajat ya. Ada yang suka landai ya, dibikin 25 derajat misalnya. Nah, tapi rata-rata atap bangunan rumah itu di kisaran 30 derajat sampai 35 derajat ya. Jadi itu rata-rata. Karena rata-rata dia disebut standar ya. Standar itu artinya kebiasaan. Tadi 99,16 dibagi kosinus 30 derajat, yakni 0,866. Maka luas atapnya menjadi 114,50 meter persegi. Luas atap itu yang menjadi dasar buat kami atau buat kita aplikator menentukan biaya atap rumah. Dari situ baru kita mencari informasi soal harga pemasangan per meternya. Kalau teman-teman tanya ke saya berapa harga per meternya, saya akan jawab 200. Tapi kalau di daerah lain bisa jadi kan berbeda. Jadi harga per meter 200.000 dikali 114,5 meter persegi, maka estimasi biaya atap total ialah 22.900.000. Nah, biaya itu sudah termasuk atapnya, sudah termasuk pemasangan. Jadi kalau istilah kasarnya mah terima jadi gitu ya. Kadang-kadang kan pelanggan itu ada yang tanya ya, sebelum kita suruh biasanya pelanggan itu kan tanya dulu. Om, saya udah ukur rumah saya ini ukuran bangunannya sekitar 6 kali 10. Itu habis berapa kira-kira Om ya? Maksudnya kan si calon pelanggan ini kan butuh info cepat. Biasanya saya jawab begini. 6 kali 10 itu
Perkiraan luas atapnya 90 meter, Bu. Kalau misalnya mau terima jadi, biaya pasangnya sekitar 18 jutaan. 6 kali 10 itu kan 60 meter. Ditambah separuhnya, biasanya luasnya 90 meter persegi. Luas atapnya ya. Kalau luas bangunannya tadi 60 meter, berarti luas atapnya sekitar 90 meter persegi. Kalau harga penawaran kita 200.000 per meter, berarti biayanya sekitar 18 juta. Tapi kalau mau hitungan pasti, ya kita harus survei dulu, Bu. Nah, kalau sudah disurvei, cek lokasi, baru di situ ada estimasi final. Nanti juga kita hitung detail kok, nggak asal-asalan gitu ya. Baik teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya. Insya Allah mudah-mudahan ada umur panjang. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.